Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita boleh bersyukur dulu dalam doa bersama. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mulia, anugerah-Mu besar dan bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami boleh bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, perlindungan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu dalam ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beraktivitas, kami menghampiri Engkau dan bahkan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruh dalam hati kami, hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau, hati yang mau diberkati dengan firman-Mu, dengan firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam hidup kami, dalam setiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita kembali bertemu ya dalam sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua zaman seperti ini, kita tahu yang namanya HP. Hampir semua orang rata-rata punya HP. Ya. Kemajuan teknologi itu sangat baik, menolong manusia, asal dipergunakan dengan baik. Saya mau sedikit sharing bahwa dalam kehidupan sekarang di mana kita pegang HP untuk membantu kita, salah satu contohnya adalah saya kalau mau bepergian ke suatu tempat yang saya tidak tahu tempat itu posisinya di mana, koordinatnya di mana, saya minta bantuan HP saudara. Saya buka Google Map ya saudara. Saya mencari di mana itu letaknya. Kalau dari map sudah menunjukkan satu titik yang saya maksud, yang saya mau tuju, lalu saya pun mencari pemandu ya. Ada direction gitu. Jadi ada petunjuk. Kalau ke tempat itu kita harus melalui arah mana, rute yang akan kita tempuh yang mana, dan akan dicapai dalam berapa menit, itu ada saudara. Kita mau naik mobil akan sampai berapa menit, kita naik kendaraan umum kita akan sampai dalam berapa menit. Ya saudara, sangat membantu. Nah Bapak Ibu, itu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencari satu tempat, titik yang akan menjadi tujuan kita. Demikian juga dalam kehidupan rohani ini saudara. Saudara harus punya satu titik, satu destinasi, tujuan. Ya, kalau kita orang percaya, kita juga harus punya tujuan yang jelas. Saudara, itu tadi dibutuhkan sarana. Untuk mencapai satu titik dengan arahan tadi dari Google Map, kita butuh lewati jalan mana saja. Demikian juga dengan rohani kita. Jalan mana yang akan kita tempuh untuk mencapai pada tujuan kita, tujuan hidup kita. Tentunya tujuan kita adalah hidup dalam hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Menikmati kemuliaan bersama Bapa. Nah saudara, jalan di sini bukan berupa jalan fisik seperti jalan tol, jalan ring road,
jalan dalam kota, bahkan ada juga orang menyebut jalan tikus dan sebagainya. Bukan, tapi jalan di sini adalah suatu cara bagaimana kita mencapai tujuan. Pola yang harus kita ikuti untuk menjadi petunjuk sampai kepada tujuan kita. Bapak Ibu, di luar sana masih banyak orang yang mencari namanya jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami ya jalan yang lurus, atau suka disebut dengan sirotol mustaqim, atau jalan yang lurus. Nah, bagaimana persoalannya? Apakah mereka menemukan jalan yang lurus itu, jalan yang sirotol mustaqim? Demikian juga dengan saudara dan saya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita juga mencari jalan untuk kita sampai kepada tujuan tadi. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, kita punya Allah yang tidak perlu kita bertanya di mana jalan yang lurus, tapi Dia menyatakan dirinya. Dia menyebut di hadapan orang-orang banyak, di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan murid-muridnya. Dia menyebutkan. Dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara yang terkasih, jadi yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita menerima dan mengerti tentang ayat ini? Kalau Dia, Tuhan, sudah menyatakan bahwa Akulah jalan. Apakah saudara masih mencari-cari jalan yang lain? Apakah saudara masih mencari sarana-sarana lain untuk sampai kepada tujuan? Saya ingatkan bahwa di dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-25 ada dikatakan dalam ayat itu, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Bapak Ibu, jalan ini disangka lurus. Saya katakan ya saudara, kalau namanya disangka, berarti itu belum jelas, itu belum pasti, lurus atau tidak. Ya, ada orang menyangka jalan itu lurus karena dia pakai kebenarannya sendiri. Dan ini hati-hati. Karena kalau manusia sudah memakai pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri, kadang-kadang menghalalkan segala cara. Kadang-kadang tidak pikir salah atau tidak, dia merasa benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 14 ayat 6 jelas sekali bahwa Tuhan menyebut dirinya sebagai jalan. Kalau kita menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya, maka kita harus mengikuti jalan itu. Artinya kita itu sudah diberikan jalan atau sarana atau cara atau metode, pola untuk kita sampai pada tujuan yang benar, tujuan Bapa untuk kita. Karena di dalam Yohanes 14 itu dari awal ayat yang pertama sampai yang ke-7 itu dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, ya. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat, di mana aku berada engkau berada. Namun ada salah satu muridnya yang bertanya, Tuhan, kamu ada di mana? Saya nggak tahu jalannya. Kamu gak pernah ngomong ini jalannya lewat mana? Itu saudara. Jadi bertanya,
Saya nggak ngerti. Karena pemikiran mereka itu satu tempat yang harus kita tuju, tempat secara fisik. Tapi ternyata jalan ini adalah sarana untuk kita mencapai hidup yang kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi saudara, kita ikutin saja jalan yang sudah disediakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau mengikuti jalan yang dari Tuhan, berarti kita ada di jalan dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai dengan 24, Yesus juga berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Nah saudara, di ayat ini jelas bahwa Yesus yang mengatakan dirinya sebagai jalan menuju hidup yang kekal berkata kepada orang-orang Yahudi, berkata, "Kamu tidak mengikuti aku, kamu dari dunia, saya dari surga," kata Yesus. Kalau kamu berjalan terus dengan pikiranmu, dengan caramu yang sesuai dengan dunia, kamu akan mati. Tapi kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu ada di jalan yang sudah benar, jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Karena orang-orang Yahudi tidak mau terima Yesus, tidak mau percaya Yesus, maka Yesus berkata, "Kamu dari dunia, kalau aku dari surga. Kalau kamu tidak mau ikut jalan aku, maka kamu berarti ada dalam maut. Karena kamu tidak mengikuti jalanku." Sedangkan saudara dan saya yang sudah terima Yesus, kita tahu bahwa Dia adalah jalan. Jadi kita harus berjalan di dalam koridornya, di dalam aturan-aturannya, di dalam ketetapan-ketetapannya. Karena Dia adalah firman dan Dia adalah jalan. Maka firman itu sebagai jalan kemana kita akan sampai kepada tujuan, pada destiny kita, pada sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, mari pada kesempatan ini kita simpel mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Dia sudah mengaku sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita orang yang percaya, kita tinggal ikutin jalannya. Kalau kita bilang percaya kepada Yesus, kita sudah ada di jalannya. Tapi kita tidak mau mengikuti rambu-rambu, peraturan-peraturan di situ, kita nggak bisa sampai kepada tujuan. Seperti kalau kita naik lewat di jalan tol, ada gerbang tol, saudara harus ngetep pakai e-money, saudara harus bayar, baru pintu tol akan dibukakan bagimu. Kalau engkau tidak bayar, tolnya tidak ada saldo, saudara tidak bayar, saudara tidak akan dibukakan gerbangnya. Maka saudara tidak akan sampai kepada tujuan. Saudara, mari firman yang kita terima, firman yang kita dapat setiap hari, kita belajar menghidupi, karena itu adalah jalan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu Yesus sendiri, yaitu firman-Nya, supaya kita sampai kepada tujuan hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sedikit, tapi biarlah itu boleh kami hidupi menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup tenang, berjalan di dalam rel-rel kebenaran-Mu.
di dalam rel-rel koridor firman Tuhan, supaya kami boleh sampai kepada tujuan, yaitu rumah Bapa yang kekal, yang penuh sukacita, damai sejahtera. Demikian juga Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, karena itu juga yang akan menjadi pelita dalam bagi kaki kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua, baik ya kami hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mendengar, yang mengikuti acara ini, biarlah semua mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami terus tetap Tuhan senantiasa mau datang mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.